Halo Besti Bulog, bertemu lagi dengan saya Vanessa di Bulog Business Talk. Pada episode kali ini kita bakal ngobrol bareng bersama Kak Uta, di mana beliau ini merupakan public speaking content creator dan juga CEO dari Bicara PD Academy. Dan untuk spesial buat Besti Bulog, wajib banget untuk pantengin podcast ini dari awal sampai akhir, karena di akhir video nantinya juga akan ada hadiah produk Bulog dan juga souvenir menarik buat Besti Bulog yang beruntung. So langsung kita sambut, ini dia narasumber kita. Halo Kak Uta. Halo Kak, salam kenal sebelumnya. Oke Kak, boleh nih kasih tahu dong kegiatan Kakak sekarang lagi sibuk apa, lagi fokus kemana? Kebetulan pekerjaannya itu simatupang Kak. Oke. Siang malam tunggu panggilan. Oke, siang malam tunggu panggilan. Karena full time freelancer ya. Full time freelancer sebagai MC wedding, MC corporate, terus juga jadi trainer public speaking. Oke Kak, kita untuk di Bulog Business Talk kali ini kita akan membahas seputar public speaking. Public speaking. Nah, kita kalau misalnya tadi lihat di konten di awal itu, kalau misalnya teman-teman ataupun Besti Bulog nih tentunya sering banget nih Kak ngerasa gugup, habis itu nge-freeze dan juga sering banget lupa mau ngomong apa. Bahkan aku pribadi pun juga kadang-kadang suka lupa. Aduh, ini abis ini aku harus ngomong apa ya? Nah, untuk dari Kak Uta sendiri ada nggak sih Kak saran yang harus dipersiapkan sebelum kita berbicara di depan umum? Ya, ini pertanyaan menarik ya. Hampir setiap Kak Uta ngisi seminar, setiap Kak Uta ngisi live Instagram, pasti ada pertanyaan ini. Kenapa sih kok pas mau tampil kita ngerasain gugup, nge-freeze, nge-blank, dan itu banyak orang ngerasain. Dan itu hal yang normal banget ya teman-teman. Hal yang normal banget. Itu terjadi dikarenakan memang kita cemas berlebihan sebelum tampil Kak. Begitu. Makanya kalau seandainya kita mau tampil, itu nggak sesederhana, oh kita hanya nyiapin materi aja, itu nggak cuma sampai di situ aja. Tapi juga kita harus nyiapin 3M. Oke, apa tuh 3M? 3M-nya bukan 3 miliar. Mau juga. Tapi 3M di sini mental, materi, menawan. M pertama yaitu mental. Mental ini ya gimana cara kita ngendalin diri kita. Karena kan kalau kita bicara public speaking itu kan ilmu situasi ya kayak. Pasti teman-teman di sini udah nyiapin materi dengan begitu baik, tapi kok tiba-tiba ngeblank di tengah-tengah. Gimana cara ngendalinya itu perlu mental yang baik. Pertama, teman-teman harus kasih afirmasi positif ke diri kita. Jadi sebelum tampil itu ulangi afirmasi positif itu, nantinya dari teman-teman pun juga akan lebih percaya dengan kemampuan yang teman-teman sampaikan nantinya. Terus yang kedua, di sini teman-teman boleh juga atur pernapasan supaya kita bisa lebih rileks di situ. Terus juga teman-teman di sini bisa lebih powerful penyampaiannya. Dan yang kedua, materi ya. Materi bukan cuma dihafalin Besti Bulog, tapi juga materi di sini kita harus betul-betul kuasai. Kita pahami konteksnya gimana. Kadang kan kita udah paham nih, tapi kok susah ya jelasinnya gitu. Atau aduh gimana ya cara ngomongnya. Nah, itu harus dilatih. Jadi penguasaan itu bukan hanya berupa teks, tapi juga konteks dari si materi itu. Dan yang terakhir yaitu menawan. Menawan itu bukan masalah ganteng atau cantik, tapi menawan itu adalah bagaimana diri kita bisa mendukung pesan kita dengan vokal yang baik, menarik, gesturnya yang bisa betul-betul atraktif, lalu verbal kita terstruktur, itu yang dinamakan menawan. Oke Kak, dari 3M itu ada nggak sih Kak teknik tersendiri nih Kak untuk Besti Bulog yang nantinya ingin mencoba berbicara di depan umum, ada tekniknya nggak sih Kak? Nah, ini pertanyaan menarik ya, karena kalau sandi kita bicara teknik, itu bicara yang paling basic adalah 3V dari Albert Mehrabian. V pertama visual 55%, V yang kedua yaitu adalah vokal 38%, dan V yang terakhir yaitu verbal 7%. Nah, kenapa visual itu nilai yang paling besar? Karena itu first impression dari orang ke diri kita. Misalnya kalau kakak mau tampil di MC formal, otomatis kita harus bisa betul-betul mewakilkan atau merepresentasikan pakaian kita di acara itu seperti apa, dan harus bisa lebih dari yang digunakan oleh audiens supaya terlihat lebih menarik. Terus juga visual itu gesture, gerakan tangan, eye contact. Misalnya kalau kita lagi ngomong di depan umum, gimana caranya nih kontak mata kita itu bisa menjangkau audiens. Gerakan tangan kita itu terbuka, dimainin gerakannya supaya pesan kita itu semakin kuat. Terus yang kedua, vokal. Nah, kalau vokal ini suara kita, gimana caranya apa yang kita sampaikan itu betul-betul bisa membangun emosi audiens. Aku Kak, kalau seandainya lagi MC, salamnya itu nadanya beda-beda.
Oke, bahasa beda-beda apa nih? Contoh, MC formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena formal kan berarti khidmat ya. Oh, ternyata aku di sini formal wedding. Khidmat tapi kekeluargaan, beda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda kan? Oh, lagi MC semi formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lagi MC yang non formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lagi jadi pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan beda-beda kan, itu yang dimakan vokal. Terus juga kalau vokal itu berkaitan dengan belibet, belepotan. Kadang kan kita suka keselimpet-selimpet ya kalau ngomong. Saking seriusnya gitu. Sampai ada beberapa situasi yang dimana kita mengucapin ini tiba-tiba jadi belepotan kata yang lain. Antara pikiran dan perkataan berbeda kadang-kadang. Betul. Jadi artikulasinya kurang jelas, ditambah sinkron otak sama mulut itu kurang sinkron. Dan bisa berkaitan juga dengan kecepatan bicara kita. Apalagi kan pasti dari Besti Bulog pernah ya pas lagi ngomong saking gugupnya jadi pengen buru-buru ngomong. Iya, cepet-cepet selesai. Betul. Otomatis di sini membuat audiens jadi kurang paham apa yang kita sampaikan. Dan yang terakhir verbal, struktur bahasa kita, diksinya, terus juga dari kalimat yang kita ucapkan. Apakah memang terarah, terstruktur tuntas dari apa yang kita sampaikan? Nah, kalau kita bisa memenuhi itu semua secara teknik, pasti nanti audiens pun juga mau mendengarkan kita sampai akhir. Oke, menarik ya, menarik banget, daging banget, ada isinya. Pasti teman-teman juga akan merasakan dan nantinya bisa langsung dicoba juga ya. Nah, untuk Besti Bulog sendiri tuh ada nggak sih Kak kayak kosakata bahasa yang banyak digunakan ataupun ngatasi rasa blank ketika kita sedang berbicara di depan media sosial kayak gitu? Oke, jadi kalau ngeblank itu biasanya antara memang kita hilang fokus atau karena memang kita belum bisa improvisasi kan. Istilahnya kita punya ilmu public speaking, diri kita ada, tapi kalau isi otak kita, kosakata kita kurang, otomatis nanti kita mudah ngeblank dan di situ kita jadinya belum bisa improvisasi. Oke, karena kalau aku pribadi pun juga kalau misalnya kekurangan kosakata pasti akan bingung. Kadang-kadang kalau misalnya orang-orang tuh pasti bilangnya kayak kayak gitu kan. Filler words jadinya kan. Jadi kenapa kosakata kita kurang? Bisa jadi karena memang pertama kita kurang dalam membaca buku. Atau buat teman-teman yang ternyata saya kurang begitu minat baca buku, coba perhatikan gaya bicara orang lain. Ambil kosakata baru dari dia, terus kita coba aplikasikan saat kita bicara. Itu juga bisa. Disitulah kita melatih improvisasi kita. Oke, dan imajinasi kita juga ketika kita improvisasi juga berjalan ya. Betul, apalagi kan kalau seandainya live begitu kan kita harus terus ngomong ya. Dadakan. Setiap ada yang datang lagi ngomong lagi. Dan susah, nggak bisa by script kalau lagi live kayak gitu. Nih, kalau misalnya aku bertanya lagi ke kakak terkait public speaking untuk marketing nih kak, karena kan untuk Bulog sendiri itu mempunyai produk yang sangat banyak nih kak. Kakak bisa nggak sih kak kasih tips and trick nih untuk marketing, gimana cara mempromosikan produk Bulog kepada masyarakat menggunakan public speaking yang benar kayak gitu, dan juga nantinya bisa dipraktikkan juga nih sama Besti Bulog ataupun kita yang karyawan Bulog juga bisa mempraktikkan gimana cara untuk mempromosikan produk Bulog tersebut, bisa nggak kak? Oke, bisa. Oke, gimana nih kak caranya untuk mempromosikan produk ini? Aku kasih challenge ke kakak ini ya. Oke. Pertama, dari segi visual, pastiin kita smiling voice. Jadi saat kita ngomong di hadapan orang ataupun di kamera, kasih smiling voice. Saya contohin. Hayo, siapa di sini yang masih bingung pilih beras yang berkualitas? Nah, kalau kita pakai smiling voice, otomatis lebih bersahabat ke audiens. Jangan lupa, di sini kita boleh mainin tangannya juga. Jadi tangan ini bisa kita lihatkan ke produknya, lalu juga pakai gesture yang terbuka. Dan yang kedua, supaya bisa lebih menarik, usahakan suara kita ini vokalnya harus maksimal. Nggak belepotan, terus juga dimainin intonasinya. Nada tinggi, rendah, rendah tinggi. Contoh, bahwasanya beras Setra Ramos ini merupakan beras pilihan masyarakat Indonesia. Jadi tadi ada yang tinggikan, ada yang direndahin. Terus yang terakhir, secara verbal boleh juga kita pakai hook atau awalan yang menarik. Misalnya pakai pertanyaan. Hayo, siapa ibu-ibu yang masih sering bingung pilih beras yang berkualitas?
Kalau masih bingung, tenang aja. Nah, kayak kita kasih pertanyaan boleh, atau kasih problem juga boleh. Misalnya, ayo, kamu udah beli beras mahal-mahal, tapi kok kualitasnya nggak pulen? Daripada bingung lagi, mending pilih beras Setra Ramos Beefood dari Bulog Indonesia. Itu contohnya. Oke, keren banget. Langsung Besti Bulog langsung bisa coba tata cara untuk mempromosikan produk, khususnya produk Setra Ramos dari Perum Bulog. Wow, keren banget ya. Tadi Kak Uta telah mempraktikkan tata cara untuk mempromosikan produk Bulog Setra Ramos. Dan tentunya nanti Besti Bulog juga bisa mempraktikannya di rumah nih. Dan tag Instagram Kak Uta apa Kak Uta? Bicara pede. Oke, Bicara PD. Nanti ada di sini ya, bisa langsung di tag. Oke, nah sesuai janjiku tadi di awal, kalau misalnya di episode kali ini podcast Bulog Business Talk ini akan ada kuis nih Kak. Dan untuk pertanyaannya adalah, sebutkan teknik yang diperlukan dalam public speaking sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Kak Uta. Tadi ada ya 3 V ya Kak ya. Boleh nanti dijawab di kolom komentar video ini. Dan nantinya Besti Bulog yang menang akan mendapatkan hadiah dari Perum Bulog. Pemenang yang beruntung nantinya akan diumumkan di Instagram Story Pangan Kita Official tanggal 13 Desember tahun 2024. So, stay tune di Instagram @pangankitaofficial. Terima kasih yang telah menonton Bulog Business Talk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe akun Bulog Business. Dan juga stay tune di episode Bulog Business Talk berikutnya. And